Hari ini hari Rabu tanggal 24 April 2024. Pada hari ini seperti minggu-minggu biasanya, setiap hari Rabu akan menyampaikan mengenai beberapa hal yang kiranya dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai suatu perenungan, suatu pelajaran yang berasal dari pengalaman serta berbagai hal lainnya yang kiranya dapat untuk dibagikan untuk para Buddha Mamaka di tanah air. Di sini ingin menyampaikan di awal sebentar sehubungan dengan penggalangan dana yang dilakukan di Wihara Sangkameta Arama yang mana bertujuan untuk perluasan tanah yang sudah berjalan sekitar 1 bulan namanya. Jadi secara updatean ya sudah cukup banyak juga dana yang masuk, dan kiranya sudah akan dipastikan bahwa tanah yang dimaksud untuk dibeli guna menjadi milik wihara di dalam Buddha Sasana ini akan segera terrealisasi. Jadi setelah dibeli juga akan menjadi milik Buddha Sasana ini, milik seluruh Buddha Mamaka, siapapun yang nantinya hendak untuk datang berkeinginan untuk melatih Dhamma di sana, menjalankan praktek bhawana di sana, juga dapat untuk tinggal selama masih sesuai tentunya dengan niat yang baik. Tapi kalau datang untuk niat yang buruk dengan cetana, dalam bahasa Buddhisnya kita katakan cetana yang tidak baik, tentunya tidak juga diharapkan. Makanya wihara itu menerima orang-orang yang baik, menerima orang-orang yang bercetana baik, menerima orang-orang yang bersedia untuk berkorban guna melatih diri, memperbaiki diri agar semakin baik dari hari ke harinya. Nah, inilah gunanya wihara itu yang menyediakan fasilitas berupa tempat tinggal sebagai sarana melatih diri. Jadi belum lama juga saya sempat mengajak para biku Indonesia yang berada di Wat Tham Krong Phen ini, karena kami semua boleh dibilang memiliki hubungan yang begitu erat dengan Wihara Sangkameta Arama. Erat bagaimana? Ya, kalau saya ada datang ke Indonesia, tentunya sudah pasti akan menyempatkan waktu sebisa mungkin untuk tinggal di sana. Lalu para biku lainnya yang berada di sini juga, yang sekalipun belum pernah menginjakkan kakinya di sana, dan semuanya juga hampir semua dihabiskan itu lewat bantuan dari Wihara Sangkameta Arama ini. Makanya jika dibilang Wihara Sangkameta Arama ini memiliki sumbangsi yang tidak sedikit untuk para biku Indonesia yang tinggal di Wat Tham Krong Phen ini, dan terkhusus yang berada di bawah naungan dari Luang Pho In Thawai Santussako. Karena Wihara Sangkameta Arama juga termasuk salah satu wihara cabang dari Wat Pha Na Kham Noi yang secara jelas di Thailand ini diakui benar-benar sah merupakan wihara cabang. Makanya dalam berbagai hal untuk rutinitas, kegiatan, acara dan lain sebagainya tetap di bawah pemantauan dari wihara induk. Jika keluar jalur menggunakan cara yang salah, ya siap-siap saja untuk dicoret dari status sebagai wihara cabang. Makanya sepanjang Wihara Sangkameta Arama itu adalah dipersembahkan telah berdiri begitu
minim sekali dalam mengadakan acara-acara tertentu karena khawatir juga tidak sesuai dengan kode etik yang sebagai wihara untuk Patipada. Memang padanya sebagai wihara kruba aja itu harus memiliki ciri khas atau karakter yang lebih dibandingkan wihara-wihara pada umumnya. Ya, ini sekedar memberitahukan. Makanya para biku Indonesia yang berada di sini juga beberapa ikut antusias mendukung hal ini sambil mengulurkan juga bantuan berupa dana. Nah, inilah yang mana sebagai seorang biku juga umumnya memang tidak lagi perlu untuk berdana. Mengapa? Karena seorang biku telah mendanakan seluruhnya, termasuk hidupnya pun sudah didanakan. Namun karena kami semua di sini sebagai murid dari Lung Hoin Hawat, maka ada baiknya jika mengikuti seperti apa cara beliau memberikan teladan atau contoh di mana banyak umat awam itu memberikan uluran dana karena yakin terhadap sosok seorang biku yang akan menerimanya, bahwa setelah diterima akan menjadi manfaat, akan menghasilkan karma baik untuk dirinya serta berguna untuk Buddha Sasana dan berbagai sarana umum lainnya. Nah, makanya di sini ketika kami terkadang ada menerima, walaupun tidak banyak ada. Nah, itulah di saat-saat seperti ini, saat-saat yang mana perlu kiranya untuk mengalokasikan dana tersebut juga mengulurkannya ke sana. Jadi harus berdasarkan keperluan, dan di sini dari sifat atau karakter yang memang bersedia untuk berkorban, karena banyak juga sekalipun sudah diberikan memperoleh dari pemberian namun tidak juga bersedia untuk memberikan apa yang diperoleh tersebut. Itu banyak. Makanya di sini saya merasa turut beranumodana dengan kebesaran hati para biku-biku Indonesia yang ada di sini. Walaupun mereka memiliki sedikit, tapi ada kemauan untuk berjiwa besar, ikut berkorban, ikut memberikan uluran tangan, saling bantu. Inilah yang sebenarnya dibutuhkan di dalam Buddha Sasana kita. Jadi baik dalam status sebagai orang biku, sebagai samamera, sebagai upasaka, upasika, ada sumbangsinya untuk turut membantu mana yang kiranya akan menjadi bentuk kemajuan di dalam Buddha Sasana kita. Ini berbicara sekedar untuk berbagi saja, karena umumnya kalau tidak diberitahukan mengenai kebaikan itu, kalau tidak disampaikan juga sayang juga, nanti orang lain itu tidak dapat contoh, tidak dapat teladannya. Dan itu gunanya, bukan hanya kejahatan saja yang diberitakan di mana-mana, karena umumnya memang yang namanya kebaikan itu kalau masuk ke dalam pemberitaan tidak akan menjadi trending topik. Sama seperti misalnya di dalam sebuah koran, satu koran ya, di satu halaman terdapat judul tindak pembunuhan, lalu di sebelahnya misalnya itu terdapat satu judul lagi, satu artikel dengan judul salah seorang putra Indonesia mendapatkan beasiswa di luar negeri. Nah, kira-kira kita sebagai pembaca akan memilih untuk membaca artikel di kolom yang mana dari dua judul yang kita temui? Otomatis kemungkinan besar tindak kejahatan pembunuhan akan lebih diminati. Nah, itu hal yang lumrah. Nah, makanya
Terkadang berita-berita baik atau hal-hal baik di dunia ini bukannya tidak ada. Kebaikan-kebaikan dunia yang begitu banyak sekali. Hanya saja kurangnya peminat untuk memperhatikan hal ini. Karena cenderung hal-hal yang buruk itu jauh lebih diminati. Ini tidak tahu apa yang salah di sini. Apakah mindset seorang manusia yang memang sudah tersettingnya seperti ini untuk lebih tertarik dengan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk, hal-hal yang arahnya membawa pada kemerosotan, kehancuran, atau memang tidak tahu juga bagaimana. Mungkin semoga saja ini hanyalah sekedar opini, hanya saja hanya untuk disampaikan saja. Semoga hanya sebagian orang saja yang demikian juga. Kebanyakan maka harusnya lebih cenderung senang untuk mendengar hal-hal mana yang berupa kebaikan, yang mana akan membawa pada kerukunan dan kekompakan serta pada kemajuan bagi Buddha Sasana ini. Sekalipun cara praktek, cara menjalani hidup dan lain sebagainya itu berbeda, memiliki pandangan yang berbeda, namun tetap sesuai dengan jalan lama, maka itu adalah hal yang baik tentunya untuk memacu perkembangan di dalam Buddha Sasana ini. Untuk hari ini mungkin tidak begitu banyak lagi yang akan disampaikan sehubungan dengan udara juga cukup panas di sini. Sudah hampir 2 mingguan musim panas di sini itu mencapai suhu yang boleh dibilang sebelum-sebelumnya belum pernah, sekitar 40-an. Tidak tahu apakah efek dari suasana panas di Timur Tengah, juga tidak tahu. Namun biar bagaimanapun, sepanas apapun udara di luar, kalau hati itu dingin, kita tidak akan ada persoalan. Dan banyak cara juga untuk mengatasinya. Termasuk seperti ini. Ya beradalah, berteduh di bawah tempat yang ada atapnya, atau cari pepohonan mana, pastinya juga akan lebih merasa sejuk. Tapi kalau tidak punya kebijaksanaan, kalau bodoh ya dimanapun ya panas, tidak tahu cara untuk mencari tempat mengatasinya, tidak tahu bagaimana mencari cara untuk mengatasinya, maka tidak akan ada penyelesaian. Jadi apapun itu di dunia ini, semuanya dapat terjadi, semuanya ada karena kondisinya. Dan bagaimana cara kita untuk mengatasinya, cara kita menyikapinya, itu tergantung dari kebijaksanaan masing-masing. Yang terpenting di sini adalah memiliki kebijaksanaan itu, terlebih kita sebagai murid Sang Buddha, siswa Sang Buddha yang dituntut secara tidak langsung untuk memiliki kebijaksanaan. Karena Sang Buddha, guru agung kita, mengajarkan seseorang untuk bijaksana. Beliau tidak mengajarkan seseorang untuk menjadi bodoh. Bagaimana caranya untuk menjadi bijaksana yang beliau ajarkan? Ya tentunya dengan yang paling dasar adalah memahami 4 kesunyataan mulia, 4 Arya saja: dukkha, samudaya, nirodha, dan magga. Inilah yang harus dipahami sebagai dasar. Setelahnya baru kembangkan ini lebih luas lagi. Makanya jika dibilang dhamma ajaran Sang Buddha, itu sebenarnya tidaklah banyak, hanya sedikit saja. Cukup 4 hal ini dipahami, maka sudah selesai. Tapi untuk dapat memahami ini tentu bukanlah hal yang mudah, dan pahamnya pun bukan hanya sekedar paham secara teori, namun harus paham benar-benar di dalam hati. Ketika menemukan suatu kondisi yang memang berupa penderitaan, berupa hal yang tidak menyenangkan, juga dapat untuk menerimanya.
dapat untuk memahami itu semua sebagai suatu hal yang memang sudah sebagaimana adanya. Hidup karena terlahir di dunia ini tentunya akan menemukan kondisi yang demikian. Lalu semua itu pun karena terdapat sebab-sebab yang memang telah dikondisikan. Dan ketika sebab-sebabnya telah dapat ditinggalkan, juga akhirnya pun dapat direalisasi. Dan cara merealisasi itu adalah dengan menjalani jalan yang telah ditunjukkan. Kita perlu untuk mengingat akan hal ini, di mana guru agung kita, Sang Buddha itu sebagai seorang penunjuk jalan. Beliau telah menyatakan sejak beliau masih berada di dunia ini, masih hidup di dunia ini, masih membabarkan dhamma di dunia ini. Beliau mengatakan bahwa Tathagata hanyalah sekedar menunjukkan jalan. Setelahnya, jalan yang telah ditunjukkan itu akan dijalani atau tidak, ya tergantung kepada si orang-orang yang telah diberitahukan tersebut. Dan orang-orang tersebut ya orang-orang yang telah mendengarnya, baik yang memiliki keyakinan terhadap Buddha Sasana sebagai siswa Sang Buddha, maupun orang-orang lainnya yang mendengar dhamma itu. Jadi ketika menjalaninya juga akan memperoleh manfaatnya sendiri. Dan selain dari penunjuk jalan, beliau pun memberikan gambaran bahwa Tathagata itu layaknya seorang pemberi cahaya. Pemberi cahaya, beliau memberikan cahaya layaknya menyalakan sebuah pelita di tengah-tengah kegelap gulitaan. Jadi dengan satu harapan bahwa siapapun yang memiliki penglihatan yang baik dapat untuk melihat berbagai hal dengan adanya cahaya tersebut. Jadi sekalipun mata kita baik, sekalipun mata kita berfungsi dengan sebagaimana normalnya, namun di saat kita berada di tempat yang begitu gelap gulita, maka tidak akan ada satu pun benda yang dapat terlihat. Namun ketika secercah cahaya, ya seperti dari nyala pelita itu, walaupun hanya berupa api yang kecil, namun sudah cukup dapat untuk membuat mata ini dapat melihat berbagai benda yang ada di sekeliling. Terlebih jikalau hendak berjalan, maka akan sangat membantu sekali agar tidak sampai menabrak barang ini dan itu, atau menabrak dinding yang ada di depan. Nah, ini juga salah satu gambaran. Maka kita sebagai umat Buddha, sebagai Buddha Mamaka, perlu untuk mengetahui akan hal ini, bahwa sebenarnya siapa sih sosok Buddha itu. Beliau seorang manusia juga, beliau terlahir juga di dunia ini. Hanya saja beliau berhasil mencapai penerangan sempurna, mencapai pengetahuan tentang dhamma yang sejati di dunia ini, sehingga beliau mampu untuk mengatasi segala bentuk kekotoran batin yang ada di dalam dirinya dan memenangkan dari wata sangsara ini, berhasil keluar untuk tidak lagi kembali menjalani penderitaan di dunia ini. Jadi telah usai, telah purna, tidak akan terlahir lagi, tidak akan sakit lagi, tidak akan tua lagi, tidak akan mengalami kematian lagi. Dan inilah yang menjadi tujuan dari beliau mengajarkan dhamma ini, agar siapapun yang memiliki karakter atau kriteria untuk dapat mencapainya berdasarkan timbunan karma yang telah ada, juga dapat untuk merealisasinya sebagaimana yang beliau telah realisasikan. Karena dhamma ini baik Tathagata muncul maupun tidak muncul ke dunia ini, dhamma yang merupakan kebenaran sejati di dunia ini
tetaplah ada. Jadi berbedanya di saat kata-kata itu terlahir, beliau akan dapat menunjukkannya dan terdapat ajarannya, ajaran Buddha Sasana, sehingga kita yang beruntung dapat mengenalnya, dapat mempelajarinya, dapat mempraktikannya, juga dapat untuk memperoleh hasil daripadanya. Ya, untuk hari ini mungkin kiranya ini sajalah yang dapat disampaikan. Semoga hari ini adalah hari yang baik untuk kita semua, dan kedepannya semakin lebih berkembang maju lagi di dalam Buddha Sasana.